Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bima Sakti, saya menyampaikan harapan kepada saudara-saudara saya yang punya kesempatan untuk mengikuti video-video yang saya tayangkan ini. Semoga Anda dari waktu ke waktu semakin paham, dan saya akan ikut bersyukur kalau Anda semua bisa mengamalkan apa yang dipahami ini itu sebagai sebuah amalan Anda keseharian, sehingga membangun ketakwaan, membangun intelektual, membangun kepedulian Anda terhadap misi kebenaran kenabian ini. Kali ini saya menyapa Anda dengan mengangkat sebuah istilah yang di dalam Al-Quran disebutkan fis-sudur, di dalam rongga dada. Sebetulnya apa itu dalam rongga dada manusia itu? Begitu banyak istilah-istilah yang diungkap oleh Al-Quran, tapi mungkin sedikit sekali yang menerangkan, sehingga masyarakat tidak banyak tahu. Sebetulnya rongga dada itu adalah sebuah istana, semua aras ketuhanan. Dulu dalam YouTube saya yang lalu saya katakan ada aras makro dan aras mikro, yaitu rongga dada kita ini. Karena itu adalah aras, artinya kekuasaan, ketenangan, keamanan, kesucian, kebesaran, dan seterusnya. Itu tergantung apa yang Anda isi di dalam rongga dada itu. Dan ini disampaikan oleh Al-Quranul Karim dengan jelas sekali. Mudah-mudahan informasi wahyu yang sekarang ada di tangan saya ini dan akan sampai ke telinga Anda melalui lesan saya ini, bisa Anda resapin, Anda pahamin, Anda terima sebagai sebuah kebenaran wahyu namanya. Saya selalu mengatakan di dalam setiap video-video yang saya sampaikan itu, bahwa di alam ini Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Maka rongga dada Anda dan rongga dada saya juga selalu diisi oleh pasangan-pasangan. Ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, yang positif dan yang negatif ini tadi tergantung Anda pilihannya. Kalau Anda ambil yang positif, maka dia akan menjadi istana kemuliaan diri Anda. Tapi kalau Anda unduh yang negatif, maka itu akan menjadi penjara kehinaan diri Anda, kegelisahan diri Anda. Apa saja isinya yang positif? Beberapa hal sudah saya unduh dari Al-Quran. Yang pertama,
Al-Quran mengatakan, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan petunjuk, dia Allah akan membukakan rongga dadanya ini untuk bisa menerima kebenaran yang disampaikan lewat Quran ini. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia Allah akan jadikan dadanya menjadi sempit dan sesat, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit tersengal-sengal. Demikianlah Allah menimpakan siksaan, kesusahan kepada orang-orang yang tidak beriman. Anda mulai membuka surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 125. Informasi wahyu ini menyampaikan tentang kebenaran. Barang siapa mau menerima kebenaran lewat kebenaran wahyu yang sekarang sudah ada di tangan Anda itu tadi, dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi kalau dia menolak, tidak suka mendengarkan, suka mencari, suka menggali, maka dia akan tersesat dan akan dibiarkan oleh Allah. Kenapa dibiarkan? Karena itu pilihan hidup yang bersangkutan. Merdeka, siapapun boleh memilih jalannya sendiri-sendiri. Tapi Allah sudah memberitahu di sini bahwa apabila mengambil jalan yang sesat, Anda tanggung risiko. Apabila Anda mengambil jalan untuk kebenaran, maka Anda akan dibimbing oleh informasi wahyu itu. Itu yang pertama. Jadi indikator untuk bisa merindam bukan pada akal, tapi pada rongga dada di sini. Itulah sebabnya, karena informasi wahyu itu redaksionalnya bermacam-macam cara. Ada yang sindiran, ada yang perumpamaan, ada yang sifatnya peringatan, ada harapan dan sebagainya ini tadi. Maka ini semua hanya bisa diterima oleh rongga dada yang luas, oleh rongga dada yang bisa mengabsorpsi, menyerap pada masing-masing informasi itu. Itu yang pertama. Jadi pemahaman kita terhadap kebenaran itu tadi, sejauh mana Anda punya respon, ketertarikan untuk menggali, mencari, dan mengamalkan informasi dari sumber wahyu. Al-Quran itu akan menjadi pelajaran dari Tuhannya. Untuk apa? Untuk membersihkan rongga dada ini, supaya tidak termasuk oleh virus-virus keburukan yang akan mempenetrasi memasuki rongga dada siapa saja. Itulah diingatkan oleh Al-Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'iddatum min rabbikum wa shifaa'un lima fisyudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pengetahuan, pelajaran, informasi dari Tuhan, yaitu Al-Quranul Karim itu. Dia mempunyai fungsi untuk menyembuhkan
penyakit yang ada di dalam dada ini. Eksplisit. Penyembuh. Dan petunjuk serta rahmat bagi yang mengimaninya, yang mengunduhnya, mengambilnya. Jadi fungsinya yang satu adalah penyembuh kekalutan hati, kegelisahan hati, kebingungan hati, kegelapan hati. Dan karena dapat petunjuk, dapat disembuhkan itu, maka Anda akan bisa mendapatkan petunjuk darinya. Apabila Anda mempercayai bahwasanya informasi itu adalah sebagai resep bagi siapa saja. Di sini tidak disebutkan orang itu sudah sholat, orang itu beriman atau tidak, tapi ini disebutkan sebagai ya ayuhan nasu, wahai manusia. Jadi sifatnya ini adalah general. Kalau Anda mau, coba dilembari pelan-pelan. Siapa tahu Anda dapat petunjuk dari lembaran-lembaran firman Tuhan itu tadi. Sekalipun saat ini mungkin Anda belum bisa melaksanakan syariat-syariat yang ada di dalamnya, akan tetapi Anda sudah punya ketertarikan, maka Anda akan dibimbing oleh Al-Quran itu tadi. Kenapa dibimbing? Karena Allah akan melapangkan dada Anda. Dan ini dijamin di dalam surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak. Dan kami yang akan melapangkan dadamu. Itu jaminan dari Allah. Kita tidak bisa melapangkan dalam, tapi Allah akan melapangkan dada. Itu yang dada dengan lapang. Itu maka Anda akan mudah untuk menerima nasihat-nasihat yang ada dari firman Tuhan itu tadi. Tidak melalui metode lain, tapi metode kerongga dada itu. Itulah di dalam surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 16. Hai Muhammad, ini kepada Nabi, tapi kepada kita. Hai Ika, hai pendengar YouTube yang saat ini sedang Anda tonton. Jangan engkau gerakkan lidahmu. Jangan dipotong. Jangan dikomentari. Jangan didebat. Karena Anda cepat-cepat seakan-akan Anda menguasainya. Anda hebat. Anda orang yang tahu. Al-Quran mengatakan di dalam ayat berikutnya, sesungguhnya kami Allah yang akan mengumpulkannya, mempenetrasikan, memasukkan ke dalam rongga dada kamu dan membacakannya. Jadi Allah itu sendiri akan membacakan kepada kita firman-Nya itu. Dan kita hanya membuka diri, melapangkan dada untuk bisa menerima bacaan-bacaan itu sebagai sebuah nasihat. Bisa dipahamkah Anda? Bisa dipahami Anda? Itulah pelan-pelan Anda untuk memahaminya. Karena sebenarnya Al-Quran itu adalah alat-alat
ayat-ayat yang jelas terang benderang, yang mudah diterima oleh rongga dada orang-orang yang berpengetahuan. Jadi kalau orang bodoh sulit. Oleh karena itu, pelan-pelan. Kata-kata sami'na wa ata'na itu di sini. Aku dengarkan dahulu. Semoga dengan aku mendengarkan, menyimak nasihat Al-Quran itu tadi, menyimak YouTube yang sampai sekarang pada Anda itu dengan pelan-pelan itu, Allah akan membimbing, mempenetrasi, memasukkan, mengumpulkan pengetahuan ke dalam rongga dada Anda itu tadi. Itu baca di dalam surat Al-Ankabut 29 ayat 49. Bisa diikutikah oleh Anda? Yang berikutnya, Allah membaca, mendengar, mengijabahi, meridoi seseorang itu lewat rongga dadanya, bukan lewat mulutnya. Ini yang terdeteksi, ini yang termonitoring, ini yang didengar oleh Ilahi. Maka tolong berhati-hati dengan rongga dada Anda itu untuk betul-betul diisi pengetahuan oleh Ilahi dengan Anda membuka diri itu. Karena jelas-jelas di dalam Al-Quran, dan sungguh Allah Tuhanmu mengetahui apa yang tersembunyi di dalam rongga dada kalian, dan apa yang mereka nyatakan, diucapkan atau tidak diucapkan, dua-duanya terbuka di depan Allah. Oleh karena itu, mari kita perhalus, kita lembutkan hati nurani yang berada di dalam rongga dada itu, agar supaya kita ditetesin oleh tetesan air kehidupan, dan kita dimasuki, disinari oleh cahaya kebenaran. Itulah, apabila Anda sudah berada di dalam kondisi kayak demikian itu, maka Anda jangan mudah gelisah, Anda mudah putus asa, Anda mudah panik. Karena kalau ini yang terjadi, berarti Anda belum terpenetrasi dengan nasihat-nasihat Ilahi. Maka yang akan mengisi kepada rongga dada Anda adalah yang negatif. Disebutkan di dalam Al-Quran. Apa yang negatif itu? Tidak ada lain yang negatif itu adalah bisikan-bisikan syaitan ya. Makanya disebutkan di dalam surat An-Nas surat 114, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Aku berlindung kepada Allah, pencipta, penguasa, dan ilahnya manusia, termasuk ilahku, Tuhanku itu tadi, dari bisikan-bisikan, bujuk rayu, tipuan-tipuan, gendam, syaitaniyah, yang membisikkan rongga dada ini, baik melalui masyarakat jin maupun manusia. Rongga dada diperebutkan oleh setan itu tadi untuk membelokkan Anda semua agar supaya menolak kebenaran, sehingga Anda berada di dalam kegelapan terus sampai ajal menjemput Anda. Mudah-mudahan yang mendengarkan YouTube saya tidak termasuk orang-orang yang dalam kegelapan, tapi mendapat secercah cahaya demi cahaya, setetes demi setetes air, sehingga Anda akan menjadi segar dan hidup dalam terang benderang. Orang yang selalu dibisiki oleh syaitaniyah, maka seluruh nasihat akan ditolak. Dan ini disampaikan secara eksplisit oleh Al-Quran, surat Hud, ayat ke-5. Nanti Anda buka pelan-pelan. Ingatlah. Ini kata-kata sudah peringatan. Ingatlah. Pemberitahuan. Alarm. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang di dalam rongga dadanya ada kemunafikan, yang sudah terisi oleh setan, bisikan-bisikan setan itu tadi, dia selalu memalingkan dadanya, menyembunyikan dirinya, menolak daripada kebenaran yang disampaikan ini. Ingatlah, mereka bersembunyi secara fisik, ditutup telinganya, di bawah selimut, tidak mau mendengarkan. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi, yang disembunyikan di dalam rongga dadanya itu, dan karena dia membaca isi hati manusia. Hati-hati Anda tidak bisa melakukan pelarian kemana, karena gerak-gerik Anda dan diam Anda itu terlihat jelas, terdengar jelas oleh citra satelit ilahi. Orang yang selalu kayak demikian ini, maka sulit sekali mencari jalan keluar. Sekalipun diberi petunjuk, diberikan penjelasan, diberikan bukti-bukti berupa mukjizat dan sebagainya oleh para nabi, mereka tetap tidak bisa melihat. Itulah sebabnya Al-Quran meminta kepada Anda semua, afalam yasiru fil ardi, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubuy yaqiluna biha au azanu yasmauna biha. Maka tidakkah pernah kalian mau berjalan di atas muka bumi untuk melakukan eksplorasi, penggalian-penggalian, penglihatan, pengamatan, bahwasanya di bumi ini pernah ada bangsa-bangsa yang lebih hebat dari kita, kerajaan-kerajaan yang lebih besar, kekuasaan yang demikian mencekamnya, dan semuanya sudah punah.
Akan tetapi bukan penglihatannya atau pendengarannya yang buta. Fa innaha latama'al absaru walakin tama'al qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan matanya yang buta, pendengaran yang tidak bisa mendengar, bukan. Yang buta itu adalah mata hati yang ada di dalam rongga dada. Coba ini. Hati-hati ini, kalau itu sudah menjadi buta dalam kegelapan, jangan berharap Anda mempunyai jalan keluar. Tidak. Melangkah tambah salah. Tidak melangkah gelisah. Maka sebelum hal itu terjadi, terkuncinya mata hati ini tadi, mari senyampang Anda masih bisa berdiskusi seperti ini, berdialog dengan saya, baik langsung ataupun tidak langsung, direct or indirect, silakan. Jangan sampai hati menjadi terkunci sehingga tidak ada cahaya bisa masuk dan tetesan air tidak bisa menembus. Maka hati Anda telah menjadi batu yang tidak bisa dimanfaatkan oleh diri Anda sendiri. Mudah-mudahan yang sabar bersama saya mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran lewat lesan saya ini dijauhkan daripada kelompok orang yang tertutup rongga dadanya, akan tetap menjadi orang yang terbuka, yang mudah menerima segala petunjuk bimbingan ilahi dari manapun datangnya. Sebagai doa dari saya dari tempat yang jauh, saya mohon kepada ilahi, mudah-mudahan Anda yang selama ini tetap istiqomah bersama saya di dalam menghidupkan firman-Nya, di dalam menyampaikan kebenaran ini, Anda dan saya dimasukkan di dalam kelompok orang-orang yang terpanggil nanti dalam hari berbangkit, yaitu kelompok penyeru kepada kebenaran. Sudah saya doakan dari sini. Bagaimana respon Anda? Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.